wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah yaumil la raiba fihi wa la nihayah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, sepuh bini sepuh, wabil khusus keluarga besar Suntono dalam Perdikan Majah, ingkang kula hormati pejabat pemerintah, bapak-bapak di Kustoyo, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdiyin, nahdiyat, ansarin wal fatayat, masyarakat Lumajang wabil khusus. Alhamdulillah kula dalu menika saged ngrawuhi ngalap barokah dumateng acara pelantikan nggih PBI Laskar Sabilillah wonten Majan menika dalam rangka tabarukan wa tafaulan dumateng para sepuh, para leluhur, para mbah, para buyut, para bujuk, para karuhun. Mugi-mugi kula sareng panjenengan dipun paringi rahmah inayah ma'unah minad dunya ilal akhirah. Allahumma alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan panjenengan sedaya termasuk tiang-tiang ingkang bakal nanti syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sederek, para rawuh, para sedulur-sedaya, kula mung badhe ngawali mawon mangke selajenge sing nerasaken Ki Imaduddin nggih. Kula badhe cerita satu. Yang pertama kali cerita tentang pembongkaran 78 makam palsu yang tidak ada isinya di Wonosobo. Dibuat menurut catatan masyarakat tahun 2022, jadi 2 tahun yang lalu. Saudara-saudara sekalian, di situ ceritanya ada situs Jowo. Menurut informasi masyarakat, situs itu berupa balong, jadi tidak ada makamnya. Itu kesaksian masyarakat dan para sepuh yang mengetahui, yang menyaksikan tentang masalah sejarah Keraton Mataram dan Majapahit Islam. Di situ tidak ada makam, tidak ada kuburan. Tiba-tiba tahun 2022 itu tiba-tiba ada beberapa oknum, termasuk juga oknum Habib, yang mau membuat itu jadi situs wisata religi semacam itu. Tiba-tiba mau dibuat situs, masyarakat awal menolak, tapi tiba-tiba dibangun. Joglonya dibangun, biayanya sangat besar. Kemudian juga dibangunlah tanpa koordinasi dengan sesepuh, karena sesepuhnya mungkin tidak berani. Karena oknum Habib ini sangat besar dan sangat memiliki otoritas, khususnya di tubuh Nahdlatul Ulama.
Akhirnya terciptalah makam palsu yang oleh saya pribadi disebut berhala makam. Jadi kalau ada makam palsu tidak ada isinya, itu berhala, saudara. Jadi kalau panjenengan ziarah ke makam yang tidak ada isinya, sampai ziarah ke berhala. Sampai 78 makam dibongkar, sampai berapa meter tidak ada isinya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi. Dan itu terjadi di Wonosobo, di daerah kita, di tanah Jawa. Saudara-saudara sekalian, walaupun beberapa saya koordinasi dengan masyarakat setempat, kemudian juga saya koordinasi dengan beberapa orang di situ ketika saya ada acara di Wonosobo, tampung-tampung saya bilang, coba dipelajari, kalau seumpama itu betul palsu, bukti-buktinya apa? Karena hukum ini menuntut bukti. Buktinya sudah dikumpulkan, saksi-saksi sudah dikumpulkan, itu sedikit alat, dan pada akhirnya dimenangkan oleh masyarakat dan Laskar Sabilillah waktu itu atas nama masyarakat. Akhirnya diadakan pembongkaran bekerja sama Laskar Sabilillah dengan masyarakat dan Banser. Pada waktu itu dibongkar 78 berhala makam. Ada sebuah catatan pertanyaan yang sangat tajam bagi saya pribadi, yang mungkin akan menyakitkan Anda, tetapi orang apa-apa, disuntik memang sakit, tapi ben waras saja. Kenapa betul? Tahun 2022 ke 2024 berapa tahun? 2 tahun, 1 tahun berapa bulan? 12 berarti 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Saya tanya, di situ ada Pak Bupati tapi Pak Bupati diam. Di situ ada Pak Lurah tapi Pak Lurahnya diam. Di situ ada Nahdlatul Ulama dan di NU-nya diam. Banser Wonosobo itu paling banyak, sampai katanya ada 40.000 sampai 60.000 banser. Fasilitas itu juga bagus, sudah kompak. Di situ ada banser 2 tahun, itu dibiarkan. Di situ ada kiai tapi dibiarkan. Astagfirullah, astagfirullah. Ini ada apa ini? Sudah tahu itu adalah makam-makam palsu, sudah tahu itu adalah situs Mataram, situs Majapahit. Kenapa semuanya bungkam? Kenapa semuanya diam ketika bangsa ini dijajah lagi? Tetapi ketika bangsa ini dibuat kebatilan dan kemungkaran, ketika bangsa ini kemudian dicabik-cabik dengan sejarah-sejarah dan makam palsu, kenapa Anda sebagai bangsa Indonesia diam? Mana NU-nya, mana Muhammadiyahnya, mana katanya Anda itu Jawara Mataram, Jawara Majapahit? Kenapa pembongkaran itu terjadi setelah muncul masalah isu nasab? Kenapa pembongkaran itu terjadi setelah dibentuknya Laskar Sabilillah dan perjuangan bagi sobat Indonesia? Ini pertanyaan. Jadi saya nggak paham. Ini ada Pak Lurah, kenapa seperti itu? Ini ada seperti, kenapa seperti itu? Satu, ini yang jadi pertimbangan panjenengan. Nomor 2, saya mau cerita lagi tentang masalah yang berkaitan dengan apa namanya? Satu cerita dari Jatinegara, yaitu adalah dari keluarganya Mbak Yai Ishak. Jatinegara Tegal dekat Guci. Kalau Jatinegara nggak ada yang paham, kalau Guci insya Allah paham sedoyo gitu. Nah, orang sejarah para sedulur, di situ ada Mbak Buyut ulama besar namanya Mbak Yai Ishak, anak putune wonten teng mriku. Kemudian setiap tahun dihauli, beberapa kali tahun dihauli.
Tiba-tiba Yahudi Ba'ali pada datang satu persatu karena husnudon pada waktu itu. Ketika itu masyarakat mengira bahwa mereka semua adalah cucunya Rasulullah, maka dibiarkan. Datang satu persatu, akhirnya lebih daripada 25 sampai 50 orang. Begitu datang itu minta uang, diamplopi, kalau seumpama diamplopi sedikit marah-marah, ngamuk-ngamuk, sampai konon katanya masyarakat dan panitia daripada Khaldah Bayi Ishaq ini akhirnya kemudian saudara-saudara sekalian katanya mengeluarkan dana yang sangat besar untuk para habaib. Akhirnya terus datang tambah banyak. Ada satu cerita, ini menurut keluarganya Bayi Ishaq cerita sama saya. Ini yang harus jadi pelajaran kalian semua, dan harus jadi pelajaran bagi Nahdlatul Ulama. Saya mohon Kiai NU, pengurus NU, jangan takut, jangan jadi pengecut. Ada seorang pengurus NU itu, Suriah NU ada itu, tidak berani duduk sama saya, tidak berani. Alasannya saya takut di-framing dengan ini orangnya. Saya nggak bisa bicara apa-apa. Kalau cuma duduk sama saja nggak berani, bagaimana Anda akan menghadapi bicara? Bagi saya orang semacam itu tidak layak jadi pengurus NU. Saudara-saudara sekalian, kemudian saudara-saudara sekalian, begitu akhirnya ceritanya ini menurut keluarganya Bayi Ishaq, itu Habib ceritanya membuat makamnya Bayi Ishaq, tetapi bukan di makamnya Bayi Ishaq, tapi di sampingnya. Astagfirullah, di samping makamnya Bayi Ishaq. Kaget keluarga karena tulisannya Bayi Ishaq. Akhirnya keluarganya protes apa mboten? Protes apa mboten? Pasti protes. Bapak ya. Aku tadi kayak NU ya sabar. Kalau bertemu kempol luweh kayak keji tiga isu yang kau Toko malih keluarga macet niku ibu sederek mulai kula niku tesaken ngendi ono bos. Ono wong wetenge luweh malah digaji kopi. Ditutupi susi saya. Niku maksudnya piye? Sing bener sing lurus di pikiran iki. Tadi gak apa-apa ngaku kok ikhlas kok. Tapi ya ojo meneh kaya wis mungkin sedih santok. Mungkin apa badan? Paham apa badan? Orang syarek, orang sedulur. Niki jenenge bahasa Jawa Timur ya. Nek suku ini bahasa Jawa Tengah nyong. Memang kiai itu harus bisa beberapa Jawa. Nek mboten saged komunikasinya kurang. Gimana apa badan? Nah itu para syarek, para sedulur niku protes. Akhir protes kepada oknum-oknum Habib yang membuat makam palsunya Bayi Ishaq. Begitu dikasih tahu, Bib, kenapa Anda membangun, katalah kalian membangun makam sang mbah saya, kemudian kenapa dibangunnya bukan di makamnya mbah saya, malah di sampingnya? Diprotes kados ngaten malah ngeyel niki wateke wong Yahudi. Kayak dia kadang-kadang ini urus NU gak wajib. Gimana kan? Iki watak Yahudi, Pak wis ngerti salah, lu kuwi salah kok gak mutun kayak. Masya Allah. Mudah-mudahan ada satu hari kebangkitan daripada Nahdlatul Ulama untuk menangani itu semua. Para syarek, para sedulur sedaya mawon. Akhirnya para syarek profesor ngeyel pak ngeyel, malah berantem. Akhirnya sempat jadi isu. Tiba-tiba mereka semua bukan membuat makam palsu, tetapi buat makam palsu itu ada tujuannya. Apa tujuannya? Ternyata mereka mau mengadakan acara haul sendiri, dan diadakan acara haul sendiri, ada acara haul sendiri, dan ketika diadakan acara haul sendiri, akhirnya haulnya Bayi Ishaq
ada dua, satu yang asli, satu yang palsu. Dan itu sudah dilaksanakan mungkin kemudian sekitar 4 kali. Yang jadi pertanyaan, kenapa ku mengizinkan? Padahal itu tahu makam palsunya Mbak Yeis. Kenapa lurah mengizinkan? Kenapa Kapolsek mengizinkan? Kenapa Dan Ramil mengizinkan? Inilah bangsa Indonesia kadang-kadang pengecut membela bangsanya sendiri. Inilah kadang-kadang bangsa kita itu jadi bahasa pengecut yang kadang-kadang tidak mampu membela tanahnya sendiri. Kalian itu kadang-kadang membela kiai susah, membela kiai Gawani, tapi membela Habib itu wani kok pengecut. Bela bangsa Gawani, bela Ba'alwi mati-matian. Bela ulama, bela kiai Gawani, Basim As'ari di bodoh-bodoh. Kalian diam, tapi bela Habib ini senggol, ngamuk-ngamuk, pengecut. Anda pengkhianat bangsa. Koplok itu wong macan bisore mau koplok tok isore mau koplok dengan tepi Pak Alwi yang jika api kawan ya wis koplok mawon si dikaplok ini kok kan tangannya piambon tak ono resiko koplok gina apa buatan Bu? Para serek, para sedulur. Setelah itu kemudian saudara-saudara kalian, begitu diadakan acara haul ada dua. Kenapa masyarakat kita tidak cinten? Kenapa pemerintah kita membiarkan? Kenapa ada NU tidak segera ditangani? Katanya bangsa ansor pembela garda depan untuk bangsa negara. Kenapa Anda tidak melakukan itu semua? Di satu negara banyak NU, di Tegal banyak bangsa. Kenapa Anda tidak melakukan itu semua? Dibiarkan yang namanya kebatilan dan kemungkaran semakin banyak, semakin merajalela. Bukan karena kekuatan kebatilan dan kemungkaran itu, karena kita yang benar membiarkan kebatilan itu terjadi. Apa gue notor-notor ngaku? Ini mah gue malah melokot laptop saja. Paham dong betul? Jadi masalah urusan kebangsaan, urusan masalah keagamaan tidak ada tawar-menawar, tidak ada tawar-menawar. Bangsa ini dimerdekakan bukan gratis, bukan hadiah, tapi ada nyawa, ada darah leluhur kita. Tidak ada tawar-menawar, kita harus perjuangkan. Siap dong betul? Siap dong betul? Siap dong betul? Kalau dilihat tampangnya tampang penakut sesuai itu, tampang kecing-kecing gitu, kayak netok jenggotnya dawa-dawa. Cukur pera jenggotmu mau ngadepi bakal gak bani cukur aja jenggotmu lah. Jenggotnya dawa gak ngerti nahu sorof, gak ngerti tajwid jenggotnya dawa, udung-udung gede seban traktor. Tasbih sekelompok-kelompok, sorban numpuk telu, mampu jumpa kaya Batman Armadu, tapi gak ngerti nahu, gak ngerti tajwid, Quran gak karu-karuan. Rasanya pengennya jadi wali hukum, rasanya dari wali kutub, pengennya jadi imam mujtahid se-Indonesia. Ngedasmu gundul. Ninggal rumah aku akeh jenggotnya dogo gak ngerti Quran, gak ngerti nahu sorof, apa wedhus kacang mungkin apa betul? Para syekh, para sedulur sedaya mawon lawannya terlalu besar. Ini ukuran sirah panjenengan bisa sampai itu egois sampai sebenarnya panjenengan umurnya puluh sampai 10 panjenengan kaplo kan terus ngeti dan yang sarakan umat sampai kita bagian demi untuk menjaga persaudaraan antara apa ini namanya macan pertikan macan sentono dalam pertikan macan. Saya minta belangkonya cari lagi buat simpen di Cirebon yang kira kertas dengan kepala saya cukup saja di perkos mau sebelah pun aku saya
Aku nyewot-nyewot apa sih? Pertikan macan gak ngukur dasar gas tuh sini ngukur sirah jambak dino mana pulau nyewon kimangen orang cerek orang sedulur saya kawan. Setelah itu kemudian saudara-saudara dibiarkan, akhirnya mereka semakin menanamkan program mereka, menjalankan program mereka. Apa? Di dalam acara haul tersebut, di dalam salah satu acara haulnya itu mereka memunculkan seseorang yang disebut diklaim bahwa ini adalah cucunya Mbah Yai Ishak. Mbah Yai Ishak itu asalnya dari Bojong, seorang Habib namanya Al-Habib Muhammad Ishak bin ini ini cucunya. Dikatakan tampilkan seorang cucu, seorang Habib yang diklaim cucunya Mbah Yai Ishak, katanya dari Bojong. Padahal Mbah Yai Ishak asli itu asalnya dari Jatinegara. Mereka mengadakan haul pun di depan keluarganya Mbah Yai Ishak. Artinya kalau mereka sudah berani kurang ajar pada bangsa Indonesia, tidak ada kata lain, kita harus melawan mereka. Nah, sumpah boten dilawan itu entek sampai gitu. Orang itu kadang-kadang gak wani kalau bangun bahkan lagi irungnya Jawa sih bos, dasku buntut. Kira kemudian para sedulur sedaya pawon. Nanti para sedulur subhanallah. Setelah itu kemudian akhirnya saya datang ke sini, saya langsung berungkap semuanya. Kemudian saya langsung kata para keluarganya Mbah Yai Ishak ketika itu pada nangis pada saya, datang ke Buntet Pesantren. Tolong terus bagaimana kita ini dianggapnya seolah-olah cucu palsu karena mereka menampilkan seorang Habib yang katanya ini cucunya Mbah Yai Ishak yang asli, katanya Mbah Yai Ishak ini adalah asalnya dari Bojong. Padahal Mbak Kulo ini modusnya budi aspirasi dalam rangka mengikat kita semua sedikit menguasai kalian semua. Dan ini terjadi bukan sekedar di Indonesia, termasuk ada di luar negeri juga terjadi seperti ini. Cuma yang di luar negeri titen ninjowo titen bila aku nanti kowe ono haul nek kowe ono acara maulid Nabi pakai belangkonmu biar titen banget, iya tapi terus yang Jawa ngaji makan itu bajingan ngaji sabas kayak bajingan ngaji jaluk mangan gasmu guntul. Mungkin apa madan? Ini cerita satu. Akhirnya saya datang ke situ, saya luruskan dan saya langsung diminta kepada keluarga yang Mbah Ishak untuk imbang makam. Kumpul semua, termasuk di situ ada aparat pemerintahnya. Saya bilang bagaimana makanya asli baik itu sedoyo masyarakat pun juga kalau itu sedoyo aslinya. Kalau begitu ini maksud langsung bongkar karena ini adalah berarah mengatasnamakan orang. Alhamdulillah, ulang dipotong kapolsek pemerintah harus dibongkar, langsung dirungkat terjang. Alhamdulillah. Kemudian kata saya, kalau sudah ada berani Ba'awi Yahudi mengadakan hal atas nama Mbah Ishak, jangan dikasih izin pemerintahnya, jangan diam saja, jangan diizinkan karena ini pemalsuan sejarah dan masyarakat Rusia. Jangan ada yang datang, kalau datang mereka tetap naksa, usir mereka. Gak mau diusir, keluarkan kalau kalian. Nah, ini tidak benar kayak budi gitu. Kenapa tak? Yang kurang golong gak metu, ini gak geser-geser kayak terus. Kenapa benar? Subhanallah, bukan berarti saya mengajarkan kalian pakai golok, bukan. Tapi ini sampai memunculkan orang sosok yang bukan cucunya Mbah Yai Ishak, seorang Habib, katanya Mbah Yai Ishak itu Habib, ini cucunya asli, berarti yang di Jatinegara dianggapnya palsu. Ini jelas kejahatan spiritual dan ini harus kita lawan semua oleh bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jangan ada tawar-menawar. Jadi melawan panjenengan itu melawan berarti atau melawan bingung? Belum itu sampai untuk melawan tapi beraku sih delok wis gak usah dipikir-pikir. Sing penting ngantuk apa mboten Bu? Ngantuk apa mboten?
Gak apa-apa ngantuk, gak apa-apa. Jenenge penyakit ngaos di ngantuk. Konco partai ngaos di ngantuk. Dina mboten. Melo ngantuk itu mboten mesti wengi. Lho panjenengan ngaos marang kyaine teng masjid ya mesti ngantuk. Senajan enjing-enjing ngantuk napa mboten? Ngaos maring kyaine bangga tuhur siwa benter-bentere panas sangat ngantuk napa mboten? Nggih tetep ngantuk. Memang mripatmu ngantuk kanem. Nek ngaji ya ngantuk, nek dangdutan gak ngantuk das ngene. Gimana mboten? Saudara mboten apa-apa panjenengan kirim mawon sing tuwe-tuwe ya iki mawon mboten apa-apa. Mboten apa-apa Gus, tau apa? Aku wis biasa tokone pengajian gak dikai imam ditinggal ngantuk biasa. Dan kiai dia kudu sabar sebenarnya wong ewe kaya piye deh. Apa mani mantan pimpinan susah. Cak ngomong susah. Boros cerek perahu boros turun gimana badan? Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang haulnya dikembalikan kepada keluarganya Bayai. Itu menurut cerita mereka yang datang sama saya. Nomor 3 Pulau Bani cerita tadi. Nomor kemarin terjadi di Jatinegara. Dan itu adalah anak-anak muda Jatinegara di daerah Kedung Ungu. Tegal lagi. Anak-anak muda semua kompak. Mereka masih merasa geram terhadap kedatangan para ba'alwi dan habaib setiap tahun karena di sana ada haul umum. Konon katanya saudara-saudara kalian dan itu sudah dimasukkan di dalam YouTube, mungkin panjenengan sudah pada lihat. Mondi, para selebgram dulu, ternyata para selebgram dulu sedoyo. Kenapa anak-anak muda bangkit? Karena ini sudah arah. Kejadiannya sudah bertahun-tahun seperti itu. Ketika haul itu mau diadakan seminggu atau 5 hari sebelumnya itu Yahudi Ba'alwi semuanya datang. Ba'alwi habaib semuanya datang. Begitu datang apa tujuannya? Minta uang, minta beras, minta semuanya kepada rumah-rumah masyarakat. Kalau tidak dikasih ngamuk-ngamuk. Kalau dikasihnya sedikit amplopnya dibuka, dibanting, akhirnya kemudian ngamuk-ngamuk. Masyarakat itu semakin resah karena yang datang bukan 1 orang 2 orang, sampai sehari itu tidak kurang dari 50 orang muter di kampung-kampung. Kalau seumpama 1 hari 50 orang saja, 5 hari berapa orang? 5 kali 5 2.500 250 orang. Bahkan ada yang mengatakan 1 hari yang datang bukan segitu, dari awal sampai akhir itu mungkin bisa jadi 1.000. Itu semuanya datang di kampung-kampung, datang ke rumah-rumah masyarakat dengan mengatasnamakan nasab dan nyambung cucunya Rasulullah SAW. Mereka minta uang. Sekali minta tidak cukup sekian, kalau dikasih sekian merasa tidak cukup, dibuka amplopnya. Begitu tidak cukup, dibantingnya. Masa segini saya dari jauh gini. Akhirnya kemudian saudara-saudara kan bukan sekedar itu, ada yang minta beras, sampai Habib perempuannya juga datang minta beras, minta ayam, minta wedus. Iki tuduh silaturahmi ngerampok. Sampai terjadi menurut mereka kadang-kadang lek seumpama dia ngumpet niku HP ini dicolong. HP ini dicolong. Ono manuk niku manuknya dicolong. Untung ora manuke bojone sing dicolong. Ya Bu ya. Kina kok mboten. Nek manuke bojone sing dicolong brabe niku mboten Bu. Brabe. Kina kok mboten. Sebenarnya ibu-ibu ini termasuk sabar. Napa malih yang majan niku nggih? Insyaallah sabar niku. Asal nafkah sedekah kaji bojo niku cekap, asal ya trore cekap. Mau kerjanya PNS, mau kerja tukang bakso, mau kerjanya kantoran, gak apa-apa, sing penting duitnya akeh. Iya bener. Malah bojo itu gak penting ganteng-ganteng, elek gak opo-opo, yang penting duit. Kenapa betul Bu? Yang
penting dhuwur. Lah bojo iku gak penting dhuwur, gak penting endek, sing penting arep kerja bareng kantoran monggo, lek kerja ning bisnismen monggo, bol-bolan monggo, sing penting akeh. Coba bojo ku memang gak penting bagi wong wedok, sing penting aku sampeyan sing lakon kudu penting. Sampeyan ku manusia gak penting ya. Ini umi saya dawa-dawa tapi di malam ini kok malah bojone diam gitu. Terus ini manusia kecil, umi saya dawa-dawa cukur mawon umi saya sampean. Mari bojo gak wani cukur baik-baik kumis baik. Ora serek properas dulu. Kemudian saudara-saudara kan ini sudah berlangsung lama, ngantos masyarakatnya paham 5 hari seminggu sebelum hal ketika mereka tidak punya uang lunga sedaya. Kiai ini umpet kiai umpet. Ya Allah, kiai umpet. Pensiun aku terus kiai ini sampai. Kiai ini umpet, masyarakat umpet karena saking takutnya, karena mereka sudah luar biasa dengan kekasaran dan kekerasan. Ini tidak pernah diurusi, Bang. Saya tanya, di Jatinegara kan ada pengurus NU, di Tegal kan ada pengurus NU, di Jatinegara, di Tegal kan ada Ansor Banser, di sana kan ada kepolisian, ada Pak Lurah. Ini fungsi apa? Begitu mereka semua ngundang saya di Jatinegara waktu itu, begitu mengundang saya di dalam beberapa tempat, baru mereka semangat. Setelah semangat dengan adanya wasilah barokah daripada tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani, bahwasanya 3 keilmuan sudah membuktikan takaril bahwasanya yang namanya Ba'alwi Habaib bukan cucunya Rasulullah, tapi mereka adalah kalangan Yahudi Askenazi. Baru mereka bangkit untuk ngajar, namun akhirnya mereka membentuk kesatuan dan persatuan pertahanan sehingga anak-anak mudanya bangkit dan siap mengusir daripada Ba'al yang datang ingin meminta-minta. Kalau mereka sudah membawa barang daripada masyarakat, uangnya masyarakat, anak muda bertanggung jawab akan merebut kembali dan akan mengembalikan uang itu kepada masyarakat. Itu namanya jempol. Kira-kira dulu ngaku orang semua ini kados konten apa betul? Konten apa betul? Itu delok sing tambang itu meragukan. Injin apa betul? Lan niku poros cerek poros dulur, itu cerita itu adalah sangat luar biasa. Maka dari itu mari kula sareng panjenengan bersatu, jangan lagi ada sesuatu seperti yang di Jatinegara, ada di Tulungagung. Ini sudah parah. Tapi oleh pemerintah dibiarkan, oleh Pak Lurah dibiarkan, oleh kepolisian dibiarkan, oleh militer dibiarkan, oleh pemerintah dibiarkan, oleh NU dibiarkan, oleh Banser dibiarkan, maka mereka merajalela menguasai satu persatu daripada tanah yang ada di Indonesia. Maka Pulau Sarang Panjenengan langsung pada saat operasi muncullah untuk membela rakyat, untuk membela kebangsaan, untuk mengembalikan sejarah pada tempatnya, untuk membela leluhur kita. Maka dibentuklah perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabikila dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang sosok-sosok yang memiliki keberanian untuk membela bangsanya, yang memiliki keberanian untuk membela para ulama kiai, yang memiliki keberanian untuk membela rakyat, yang memiliki keberanian untuk membela kebenaran, yang memiliki keberanian untuk mengembalikan sejarah Indonesia pada asalnya, yang memiliki keberanian untuk membela bangsa ulama, dan yang memiliki keberanian untuk membela Nahdlatul Ulama. Siap nomor siap nomor Kino bener. Orang saya praprasut, gak apa-apa. Sampai semampu berjuang itu semampunya. Sebab Nahdlatul Ulama itu berjuang itu semampunya. Sebab itu terus saya kanjeng Nabi. Wa idza amartukum bi syai'in faf'alu minhu mastata'tum. Lek aku merintah kowe kabeh sesuatu maka lakone semampumu. Kino bener. Dulu aku niku boten nate maksa-maksa sampean. Kino bener. Boten nate maksud sampean panjenengan maca selawatan gak ngerti gak apa-apa. Gak dipaksa-paksa. Mula akhir wong tuku ngaku macan masyarakat macan iku lek maca selawatan barsaji gak ngerti artine. Gak apa-apa.
Kenapa tadi? Naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminah az-Zubriyah وقصها القريب المجيب بأن تكون أمة لمصطفى Mojo Barsanji ngagume blangkon pas nemen alhamdulillah. Dene wonten awal acara Maulid Nabi, acara rukun keagamaan, kubluke blangkon nek gak blangkon kubluk ireng. Sebab nek kubluke putih mawon dadi mobil meneh. Susah kudu ngatur-ngature susah. Ora kena kesenggol niku robah mali. Para sedherek, para sedulur. Niki teng Barsanji wau kula waos niku teng artose paham napa mboten? Gak ngerti. Saestu gak ngerti sampean. Wis gak apa-apa, ngerti gak apa-apa. Aku wong sapro dadi kaya NU ya apa mali maca selawat gak ngerti arti. Ora dikei imam yo ora apa-apa. Apa-apa kan aku. Tapi ojo meneh-meneh kaya kowe. Nik sawetenge kiai kowe. ولما أراد الله إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه. Pantas aku nang bilang apa betul kan aku saya. Apa wis gak apa-apa. Aku dari paling sabar ke Jawa Timur. Dino mboten? Gak apa-apa. Napa malih maca selawat gak ngertine gak ngerti artine gak apa-apa. Sampeyan maca selawat gak apal marang kalimat apale ing lagune tok boten apa-apa. Wis koyo marhaban ahlan wa sahlan sampeyan nek wong tong wingking. Gak apa-apa. Sing penting akhirnya kompak. Mungkin apa mboten? Gak apa-apa. Sebab wong ngaji niku gak mesti wong selawatan gak mesti kudu ngerti. Kenapa deh? Mesti kudu ngerti loh. Sopo ini namanya wakiyah, ini namanya mastabatum semampu kalian. Sampai mau Quran gak ngerti artinya. Sampai mau Yasin gak mudeng Yasin itu apa? Kenapa deh? Dia mudeng kiai Yasin itu asmanipun Kanjeng. Tapi artos itu gak ngerti, gak mudeng, gak apa-apa. Milo Kanjeng Nabi itu prinsipnya itu diambil oleh Nahdlatul Ulama dan para ulama NU, dan itu adalah dakwah dengan cara realistik, bukan dengan cara logik. Apa Kanjeng Nabi ngendika? Ya Aba Dzarrin, iqra'il Qur'ana tafham wa la tafham. Kowe sing sering maca Al-Qur'an senajan gak ngerti artine ngerti gak ono masalah. Niku Kanjeng Nabi niku realistik, tidak logik. Bila wong maca selawat tujuane napa? Tujuane al-iman al-qudus samadani wan nur satirul burhani sultanul auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Futuhah ngendika wong maca selawatan ngertos paham tentang maknane tujuane adalah tolak sirah wan tarikh, mempelajari sejarah perjalanan pun Kanjeng Nabi. Lek orang ngerti artine tujuane talabul imdad bi syafa'atir rasul madosi anugerah Gusti Allah melalui syafaat Kanjeng Nabi, mahabbatan li Rasulillah, margi demen marang Kanjeng Nabi. Lek demen marang Kanjeng Nabi gak kudu ngerti sebab apa? Sebab demen kali ngerti niku beda alamatnya tebi. Nek ngerti alamatnya wonten dumateng otak panjenengan, nek demen alamatnya wonten dumateng penggali jenengan. Mila wong nek demen iku teng penggali, nek sumpami panjenengan ngerti wonten dumateng otak. Mila wong ngerti gak mesti demen, wong demen gak mesti ngerti. Nek sing paling apik ya kudu demen, kudu ngerti, kudu demen. Tapi awe perlu panjenengan kedah sormulat bahwasanya wong demen iku adalah pekerjaan wonten dumateng penggali. Mila demen gak kudu ngerti. Mila demen isyaratul iman. Terus Imam Ghazali imane wonten teng pundi? Kanjeng Nabi ngendika al-iman ma waqara fi qalbil mu'min. Iman itu adalah
sesuatu yang bersama yang di dalam hati, maka isyarat iman cinta ada di dalam hati. Maka terus wong sing belajar, santri belajar sorot kitab Al-Ajurumiyah yang namanya mahabbah demen niku min af'alil qulub, termasuk pekerjaan penggali. Nek ngerti otak, nek demen penggali, maka dari itu wong demen gak kudu ngerti. Bila NU ngerti kok sampai demen makan jalabi, yo maca salat gak ngerti kau apa demen. Maka ada kalimat cinta, ada kata cinta, kemudian ada bahasa cinta, ada bahasa logika. Lek bahasa logika harus sesuai dengan akal dan rasional, tapi lek bahasa cinta gak kudu ngerti ning akal. Sing penting penggaline panjenengan nampi. Paham mboten? Paham mboten? Senajan gak mlebu akal, sing penting kalau pada tanggal ibu zaman riyin, ibu niku ayu napa mboten? Ayu. Jawab sing terus sampeyan. Oh, ibu-ibu niku kedakosane kados ngenten pun bentuke gak karu-karuan tuh gara-gara dibanting karo sampeyan terus. Kalau pada tanggal panjenengan ibu zaman sengien ayu napa mboten? Ayu. Umur 17 tahun ayu napa mboten? Wah ayu sangat. Bila akhirnya saking panjenengan demene dumateng ibu ayu, nek malam sak dhuwure langit. Rambutnya terurai bagaikan bidadari, kulitnya putih kuning lembu giring, pipi mental-mental kaya dodol garut, janggutnya lancip kaya umah hetawon, lambene menges-menges kaya kepunggung, halusnya domo kaya bukitnya kucing. Masya Allah, mantuk orang kira-kira. Akhirnya panjenengan kemudian mengungkapkan bahasa cinta sehingga mlebu akal. Apa? Terus sampean kuliah bintang-bintang bersinar di wajahmu. Mlebu akal apa ora? Mlebu akal apa boten? Wonten lintang nempel ning sirah kados ngeten irunge blesek-blesek piye? Mlebu akal apa boten? Boten mlebu akal, tapi kula badhe tanglet teng ibu-ibu, Bu, lek si bapak ngendika kulihat bintang-bintang bersinar di wajahmu, ibu niku menggaline seneng napa mboten? Remen napa mboten? Ini namanya bahasa cinta, senajan gak mlebu akal sing penting penggaline nampi. Ini yang disebut dengan realistik walaupun tidak logik. Dakwah Islamiyah sing dipun ajarkan dumateng Kanjeng Nabi adalah realistik walaupun kadang-kadang tidak logik. Dan Nahdlatul Ulama ngajari sampean orang mesti perkara yang logik, tapi dakwah Islam secara logika apa secara realita agama, bukan secara logika agama. Gak nanti kau apa sih penting makut-makut. Kenapa betul? Bila aku kadang-kadang ragu-ragu. Lek ono wong majan niku kupluke ono gambare NU, aku ragu-ragu mboten. Kadang-kadang moduse wong majan tok lho. Modus niku nambah. Wis sampeyan niku kupluke ono tulisan, nah Nahdlatul Ulama niku kula badhe tanggal leres-leres NU napa mboten sampeyan. Tampane tambah muhibin iki Pak. Ini kados setan. Kula badhe tanglet. Nek panjenengan wonten gadaya trep 7.000, wonten ulam regine kawan niku gangsal 100 tumbas ulam. Niku wangsulane pinten? 2.000, 2.500 berarti sampean niku dereng dados tiyang NU, sampean taksi HTI. Niku model kados ngeten niku gampang dibelokkan oleh FPI dan HTI. Logika terus. Apa sebabnya? 7.000 dikurangi 4.500 jadi 2.000. Itu namanya logika. Sampean tanya kepada kiai-kiai, lek panjenengan kagungannya Arto, nggih. 7.000 kiai, lho. Wonten ulang regine kawane bang 100, nggih. Panjenengan tumbas ulang, nggih. Wangsulane pinten kiai? Terus kiai wangsulane 500. Kono ngopo? Sebab yo terus sing nggih ora kabeh, mung gangsal 1.000 tok. Lho sampeyan niku piye lho sampeyan niku Pak? Nek sumpami sampeyan kagungan Arto 7.000, panjenengan wonten ulam kapan niku gangsal 100. Napa yo drop 7.000 disukani sedaya dumateng tukang ulam? Si disukani pinten? Berarti pangsulane pinten? 500. Itu namanya Nahdlatul Ulama, berarti wong
aja niki NU ini maksimum alaf ya hati-hati. Gak nyongkok gak jadi Jawa Timur emang NU mu'alaf ini. Gak nyongkok bisa gitu. Jadi kita sumpah ngaji kitab sejarah apa kayak iman bingungan gitu. Wis kita berkucing wa arkanun surut wal berit. Kulo badhe tanggal masalah kucing manus gak ado-ado gak dhuwur-dhuwur masalah kucing. Masalah kucing bae sampean ora muteng nglawan mbah Yai Sakit, Mbah Yai Ma'ruf sing dilakon iman ndasmu. Lek ono kucing sekali melompat, sekali lompat mendapatkan 2 tikus. Tikusnya wonten 8, kucingnya melompat pimpinan. Kucingnya lompatnya berapa kali? 4 kali, karena 8 dibagi. Berarti sampai ini dirinya tuh NU ini dereng ngertos NU copot, goblokmu dicopot. Modus saya sambil gini apa boleh? Panjenengan tanggat barang kiai ini proses kiai lek seumpama ono kucing yo sekali lompat dapat 2 tikus. Yo, kalau tikusnya ada 8, kucingnya lompatnya berapa kali? Kiai NU menjawab, kucingnya lompatnya sekali saja, Gus. Kok bisa sekali, Kiai? Yo, berarti asalnya kali mau, Kiai. Cuma dapat 2, Gus. Lah yang tikusnya mana? Pada lari semua, karena tikus paling takut sama kucing. Lu sampai itu tidak realistik. Apa ada tikus yang menunggu ditangkap oleh kucing di aja? Contohnya apa benar? Ini terasa yang terboni tikus kempluk. Kita membuatnya lah, maka dari itu proses Rasulun, mari dengan adanya perguruan wali songo Indonesia kita luruskan sejarah, kita bela para ulama, kita bela rakyat, kemudian kita bela bangsa Indonesia dan negaranya, kita bela para ulama, para kiai, munculkan adat budaya kita semua yang ada di Jawa. Profesor Dr. Agus Sunyoto mengatakan adat budaya Jawa muncul banyaknya 90% adalah setelah adanya Islamisasi. Maka kesimpulan beliau mengatakan bahwa kemungkinan adat budaya itu adalah hubungannya dengan Islamisasi. Jadi ojo gelem digoroi diapusi maring wong liya bahwasanya adat budaya Indonesia tidak Islami. Salah. Adat budaya Indonesia sudah diislamisasikan, bukan sekedar diislamisasikan, tetapi adat budaya ini adalah merupakan tonggak cakar ayam daripada gedung pondasi, daripada berdirinya agama Islam yang ada di Indonesia. Ini adalah adat budaya. Pakai belakon, nek haul dipakai belakonnya. Gina badan dipakai belakonnya, pakaian culik beragam deh. Gina badan mungkin panjenengan tidak akan takut lagi. Sekarang panjenengan sudah bertemu dengan saya, sampai masih ada takut apa tidak bela bangsa? Takut apa tidak? Takut apa tidak? Kalau sampai sudah bertemu dengan saya, apa sampai takut masih membela para ulama, membela para kiai? Kalau ada begundal siapapun, tidak bakal mikir siapapun yang akan merusak Indonesia. Laskar Sabila, jangan ragu-ragu, lawan. Benar benar. Hada wa ufawwidu amri ila Allah, wallahu basirun bil ibad, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.